Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang cara mengubah A cos X plus B sin X menjadi K cos X min alfa. Nah, ini adalah materi trigonometri kelas 10 ya, 10 SMA, kelas 11 pun juga ada ya. Jadi mengubah bentuk ini A cos X plus B sin X ini kita ubah menjadi bentuk K cos X min alfa. Nah, ini sebenarnya bentuk penguraiannya kok bisa dari sini ke sini itu gimana, itu sudah banyak ya yang menjelaskan di YouTube, bahkan di buku dan di guru kalian pasti sudah menjelaskan. Nah, yang akan saya jelaskan di sini bukan prosesnya ya, tetapi langsung aja kita cara ngubahnya ini gimana sih gitu ya, dari tahapan per tahapan biar kalian nggak bingung. Mengubah A cos X plus B sin X menjadi K cos X min alfa, di sini ada 3 langkah yang bisa kalian gunakan, ada 3 langkah. Nah, langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan K ya. Kan kalau A cos X, jadi A ini kan dia koefisien dari cos X ya, B itu koefisien dari sin X, kemudian kita harus mengubah K menjadi K cos X min alfa, jadi kita butuh K sama butuh alfa. Langkah yang pertama kita harus menghitung K, menghitung berapakah nilai si K. Nah, untuk menghitung K, rumus dari K itu adalah K itu rumusnya akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari K. A itu siapa? A ini adalah koefisien dari cos dan B adalah koefisien dari sin gitu ya. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita harus menentukan letak dari si koordinat A sama B ya. Jadi A, B itu dia terletak di kuadran berapa sih gitu ya. Jadi yang kedua, tentukan letak koordinat A sama B. Jadi A sama B ini dia ada di kuadran berapa gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan dia ada di kuadran berapa, jadi kuadran itu kan ada 4 ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 sama kuadran 4. Jadi itu tergantung sama si A sama si B nya ini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada A sama B, kalau A nya positif, B nya positif, jadi nanti dia ada di kuadran 1 gitu ya. A positif, B positif, berarti dia ada di kuadran 1. Nah, kemudian kalau A nya itu adalah negatif dan B nya adalah positif, jadi kita anggap A nya itu X, B nya Y gitu ya. Kalau A nya negatif, B nya positif, nanti dia berarti ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 1 kan berarti dia sudutnya antara 0 sampai 90 ya. Nah, kalau di kuadran 2 berarti dia antara 90 sampai 180. Nah, kemudian lagi kalau misalkan dibalik nih, kalau A nya yang positif, B nya yang negatif, ini nanti dia ada di kuadran 4 ya. Kemudian kalau dia keduanya itu adalah negatif, A negatif, B negatif, berarti nanti dia ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti nanti dia sudutnya itu antara 180 kurang dari X kurang dari 360 ya. Sedangkan kurang dari 270, maaf. Nah, sedangkan kalau di kuadran 4 itu antara 270 sampai 360 gitu. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita harus menentukan alfa ini. Kita harus mencari alfa. Mencari alfa itu kita bisa cari dengan menggunakan rumus dari tangen ya. Dimana tangen alfa di sini yaitu B per A. Tangen alfa yaitu B per A, dimana B itu adalah koefisien dari sin X dan A adalah koefisien dari cos X. Udah langsung ini aja. Jadi nanti kalau tangannya ada, nanti kita bisa menghitung arkes tangan dari B per A gitu ya. Nah, jadi
ketiga langkah ini nanti yang akan bisa kita gunakan untuk mengubah bentuk A cos X menjadi K cos X min alfa gitu ya. Oke, langsung aja supaya lebih paham kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, nyatakan bentuk cos X plus akar 3 sin X menjadi K cos X min alfa. Nah, misalkan seperti ini. Ini cos ya. Mengubah bentuk cos X plus akar 3 sin X menjadi K cos X min alfa. Jadi di sini ada cos X ditambah akar 3 sin X. Kita disuruh mengubah ke bentuk K cos X min alfa gitu ya. Jadi kita harus mencari K-nya sama mencari alfa. Nah, langkah pertama kan kita bisa menghitung K-nya terlebih dahulu tuh. K itu rumusnya apa? A kuadrat ditambah B kuadrat diakarkan ya. Dimana A ini adalah koefisien dari X. Di sini kan koefisien dari X kan nggak, cos X kan nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti itu dia 1 ya. Berarti dengan kata lain A sama dengan 1 dan B sama dengan B itu adalah koefisien dari sin. Koefisien dari sin adalah akar 3. Nah, berarti tinggal kita hitung aja. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Berarti akar 3 dikuadratin kan 3 ya. 3 tambah 1 4. Jadinya 2 gitu. Kemudian langkah yang kedua, kita kan harus menentukan ordinatnya nih. A, B. A-nya itu 1, B-nya itu akar 3. Positif sama positif berarti nanti dia ada di kuadran 1 gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan tangen alfa. Tangen tadi rumusnya kan dia B per A ya. Jadi tangen alfa itu sama dengan B-nya itu akar 3, A-nya itu 1. Nah, jadi tangen alfa akar 3 dibagi 1 itu akar 3. Berarti alfanya berapa? Alfanya yaitu berarti arkes tangen akar 3. Jadi tangen yang menghasilkan akar 3 di kuadran 1 itu tangen berapa sih? Nah, ini kalian harus hafal rumus trigonometri sudut istimewa ya. Jadi sin cos tangen itu harus hafal yang sudut istimewa, yaitu dari sin 0, sin 30, sin 45 dan seterusnya. Kalau sin sama cos tahu, jadi nanti tangannya juga tahu. Oke, tangan yang menghasilkan akar 3 itu adalah tangan 60. Nah, alfanya ketemu, K-nya pun ada. Berarti dia mesti suruh mengubah K cos X min alfa. Berarti jawabannya apa? Jadi bentuk cos X plus akar 3 sin X itu sama aja dengan K cos X min alfa. K-nya tadi ketemu 2, cos X min alfanya yaitu 60. Nah, udah selesai deh. Mudah ya. Himpunan penyelesaian persamaan akar 6 sin X plus akar 2 cos X sama dengan 2 untuk 0 sampai 360 adalah, nah di sini ada soal kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2. Untuk mencari HP-nya berarti kita harus mengubah dulu bentuk akar 6 sin X plus akar 2 cos X ini. Jadi ini nanti diubah menjadi K cos X min alfa supaya bisa kita kerjakan ya. Nah, ingat A sama B-nya itu nanti jangan sampai kebalik ya. Kalau soal seperti ini kan nampaknya ini A akar 6, B-nya akar 2 gitu ya. Jangan langsung seperti itu. Tapi A itu koefisien dari cos. Kan bentuknya A cos X, berarti A-nya itu yang akar 2 ya. A cos X berarti ini kita ubah dulu. Akar 2 cos X, akar 2 cos X plus akar 6 sin X. Ini kita ubah dulu menjadi K cos X min alfa. Nah, langkah pertama itu gimana? Cari K-nya dulu. Cara untuk mencari K kan kita harus tahu A-nya dulu. A-nya siapa? A itu adalah koefisien dari cos. A cos X berarti A-nya akar 2, B-nya berarti akar 6 gitu ya.
Oke, berarti kita hitungkannya K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti akar dari A nya itu akar 2 dikuadratin 2, B nya akar 6 dikuadratin 6, berarti akar 8. Akar 8 itu sama aja dengan 2 akar 2. Nah, kemudian langkah yang kedua, tentukan ordinatnya A, B. A nya akar 2, B nya akar 6. Nah, karena dia positif sama positif, jadi nanti dia ada di kuadran 1. Karena dia di kuadran 1 berarti nanti lebih mudah ya untuk mencari alfanya. Kita cari tangan alfa. Tangan alfa itu rumusnya B per A. B nya siapa? B nya itu akar 6. A nya siapa? Akar 2. Berarti akar 6 dibagi akar 2. Akar 6 bagi akar 2 berapa? Akar 3. Nah, akar 6 dibagi akar 2 itu akar 3 ya. Nah, sekarang kita cari tangan yang hasilnya akar 3 itu tangan berapa sih? Tangan yang hasilnya akar 3 yaitu tangan 60 ya. Berarti dengan kata lain alfa sama dengan 60 derajat ya. Tangan alfa sama dengan akar 3, berarti alfa yaitu 60, karena tangan yang menghasilkan akar 3 di kuadran 1 yaitu tangan 60. Nah, berarti kita ubah bentuk ini tadi menjadi K cos X min alfa. Jadi K cos X min alfa. Nah, jadi bentuk ini itu kalau diubah menjadi K cos X min alfa, K nya itu tadi kan ketemunya 2 akar 2 ya. 2 akar 2 cos X min alfanya yaitu 60. Nah, yang diminta itu bukan ini, yang diminta adalah himpunan penyelesaian kalau dia sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke soal lagi. Oke, kakak kerjakan dari sini ya supaya muat. Akar 6 sin X plus akar 2 cos X diubah menjadi K cos X min alfa. Berarti 2 akar 2 cos X min alfanya tadi 60 ya, 60 sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Jadi bentuk ini udah diubah ke sini. Oke, berarti cos X min 60 sama dengan pindah ruas, berarti 2 dibagi 2 akar 2, coret-coret. Berarti cos X min 60 sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu sama aja dengan setengah akar 2. Jadi cos X min 60 ini kan dia dirasionalkan ya, berarti setengah akar 2. Nah, sekarang cos yang hasilnya setengah akar 2 itu cos berapa? Berarti cos X min 60 sama dengan cos yang hasilnya setengah akar 2 yaitu cos 45 ya. Nah, sekarang kita harus mencari si X nya ini. Cos X min 60 sama dengan cos 45. Kita gunakan rumus persamaan trigonometri. Jadi X min 60 sama dengan 45 plus K kali 360, atau X min 60 sama dengan min 45 plus K kali 360. Ini ada di bab persamaan trigonometri ya. Nah, berarti X sama dengan pindah ke sana, 45 tambah 60 itu 105 plus K kali 360. Nah, kalau K nya 0 itu X nya ketemu 105. Kalau K nya 1, X nya itu nanti kan 105 ditambah 1 kali 360 kan, banyak ya, berarti udah tidak memenuhi, nggak usah kita cari. Oke, yang ini berarti X sama dengan pindah ke sana, min 45 ditambah 60. Min 45 tambah 60 itu 15, betul ya, 15 plus K kali 360. Nah, kalau K nya 0 berarti X nya ketemu 15. Kalau K nya 1, X nya itu sudah tidak memenuhi karena lebih dari 360. Nah, oke, berarti ada dua yang memenuhi, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 15 sama 105. 15 sama 105, berarti jawabannya yaitu yang A.